Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maulidar. NIM saya 201110101036. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjawab soal ujian oseanografi. Soal yang pertama, mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan? Karena pentingnya biologi reproduksi yaitu dapat menentukan ukuran layak tangkap, menentukan musim pemijahan, dan jumlah anakan yang akan dikaitkan dengan probabilitas kelestarian. Adapun karena informasi biologi reproduksi sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya bagi wilayah perairan padat tangkap dan bagi pengembangan perikanan bagi wilayah-wilayah yang tingkat penangkapannya rendah. Ukuran pertama kali matang gonad merupakan salah satu aspek biologi yang perlu diketahui sehingga ukuran suatu alat tangkap dapat dirancang dalam memanfaatkan sumber daya ikan. Dan demikian maka pengelolaan dapat dilakukan yang lebih bijaksana agar sumber daya dapat terjaga. Soal yang kedua, bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan? Jawabannya karena yang diharapkan saat melakukan operasi penangkapan ikan hanya dilakukan pada musim puncak saja, sehingga akan memperoleh hasil tangkapan yang optimal serta menjaga agar produktivitas sumber daya ikan dapat berkelanjutan dan tetap lestari. Soal yang ketiga, bagaimana cara menentukan pola migrasi ikan? Yaitu terdapat dua pola migrasi ikan. Yang pertama, pola eksternal, berupa faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam migrasi ikan. Dan yang kedua, pola internal, atau faktor yang terdapat dalam tubuh ikan. Serta pola migrasi pada masing-masing spesies akan berbeda, yaitu ada yang selalu di tepi dan ada yang menyebar baik untuk tujuan reproduksi atau mencari makanan. Soal yang keempat, adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Jelaskan lebih lanjut. Sangat bermanfaat, karena terdapat kaitan antara efektivitas berbagai metode ikan dan perilakunya, seperti migrasi ikan, bagaimana ikan mencari makan, dan habitatnya, karena metode amat ditentukan oleh jenis, spesies, dan habitatnya. Soal yang kelima, apakah perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Jawaban soal dari nomor 5. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi pola migrasi ikan itu ialah ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah yang meliputi genetik atau insting makanan dan horming dan produksi, sedangkan eksternal ialah suhu, temperatur, salinitas, dan arus. Jadi, bisa dikatakan bahwa faktor fisik dan kimia sangat mempengaruhi pola migrasi ikan. Soal nomor 6. Bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi? Kaitkan dengan produktivitas primer. Jawabannya karena ikan beradaptasi dengan cara selalu meminum dan kemudian mengeluarkan urin sangat sedikit, bertujuan untuk menjaga jumlah cairan yang berada di dalam sel-sel tubuhnya. Garam yang masuk bersama air akan dikeluarkan kembali secara aktif melalui insang. Dan kaitannya dengan produktivitas primer adalah pada fotosintesis yang dipengaruhi oleh faktor konsentrasi klorofil serta intensitas matahari. Sekian jawaban ujian yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.